ini harusnya takut sama virus corona atau takut sama Tuhan? Harus takut sama Tuhan. Harus takut sama Tuhan. Why? Iya. Oke. Jumpa lagi di video ini teman-teman. Jadi sebenarnya kemarin ada seorang teman mengomentari video saya gitu di Facebook. Dia bilang kasih intro dong gitu. Jadi saya bertanya intro apa yang dimaksud. Adalah intro yang welcome to my YouTube channel, kayak semacam itu yang menjadi ciri khasnya channel ini gitu. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara membuat itu. Kalau kebanyakan Ada biasanya itu kok, ada biasanya itu yang misalnya kalau orang kebanyakan bilang bikin begitu, bagaimana kalau kita nggak usah? iya sih. Tapi memang agak ada sih kayak rata-rata yang buat video gitu punya pengantar gitu. Kita yang pengantar tak begini saja, nggak usah welcome, langsung minum kopi, cerita, nggak usah diantar-antar. Oke. Jadi teman-teman, selamat datang di kanal YouTube kita. Jadi di video kali ini sebenarnya karena masih di momen nggak bisa lihat kamera, ya kameranya di sana. Sebetulnya ini Saya nggak bisa lihat kamera. oh nggak bisa lihat kamera. Saya malu. Oh, itu. Beda dengan yang hari sebelumnya kan kita makan kamera dari samping, jadi ya perhatikan kameranya. Ini kan, aduh, kayak diperhatikan gitu. Oh gitu. Jadi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, kita bahas soal mahasiswa, jadi bisa nonton di link di atas. Bukan mahasiswa sih, Ya soal itu. soal ya dunia kampus lah. Kalau mahasiswa nanti banyak orang. Ya begitu mahasiswa. Oke, jadi di video kali ini teman-teman kita akan sebenarnya bukan hanya untuk sharing perspektif saja sih soal bagaimana teman-teman menjalani masa di rumah aja, kerja dari rumah, lockdown, Kecap, lauknya kecap, nasinya ya nasi, kecapnya kecap. garing ya. Oke. Jadi saya sebenarnya mau mendengarkan sudut pandang saja sih soal itu. Bagaimana sudut pandang kita soal COVID-19 yang mewabah di Indonesia. Apakah virus ini layak ditakuti atau tidak? Apakah pemerintah sudah memberikan upaya pemutusan rantai dengan baik atau upaya penanganan yang efisien tentunya gitu. Bagaimana menurut Kak Sose soal itu gitu. Biar teman-teman juga apa nih? Saya baru apa ini saya bilang? apa maksudnya kekecewaan? Potongin nanti. Kekecewaan. Boleh jadi istilah apa? Jadi maksud saya soal seputar virus corona itu terserah mau cerita soal apa gitu. Gini, pertama begini. Sebenarnya saya nggak terlalu siap berbicara di depan kamera dan depan dekat Pian karena saya baru mandi, pakai baju, langsung diajak bikin video. Jadi, wah, apa mau dibicarakan ini? Apa yang harus saya bilang? Dia bilang, bicara saja. Ya, jadi mohon maaf kalau ada bahasan yang tidak terlalu dimengerti. Ya, oke. Jadi apa pertanyaannya tadi? Soal apakah pemerintah kira-kira sudah berhasil sejauh ini ya? Karena kita tahu bersama bahwa COVID sebenarnya sudah lama gitu. Maksud saya sudah akhir tahun 2019, kemudian masuk dan dihubungi di pihak Indonesia bahwa ini ada pasien yang positif, dia dari Indonesia. Coba ditelusuri, di tracking yang pernah ajak berinteraksi. Nah, setelah di tracking dan ternyata orang yang pernah dia ajak interaksi ini adalah memang ketika dites juga positif corona. Justru ketika awalnya katanya mereka mengalami gejala demam, masuk ke rumah sakit, kemudian mereka dikira demam biasa, bukan corona. Tapi ternyata beberapa hari kemudian terkonfirmasi bahwa
dua orang ini adalah Positif. corona, dan syukur alhamdulillah sekarang mereka sudah sembuh. Ya. Meskipun begitu kan bukan cuma mereka saja yang terinfeksi, yang kita nggak tahu, banyak orang yang ternyata yang terinfeksi yang kita tidak tahu sebelumnya. Nah, setelah ada kasus seperti ini, baru ada upaya untuk men-tracking semua. Muncul kemudian tambahan pasien menyentuh angka puluhan, Ya. sedikit demi sedikit menyentuh angka ratusan. Oke. Jadi menurutku pemerintah dan warga negaranya sendiri tidak pernah siap untuk hal ini. Tidak pernah. Bahkan sebetulnya kalau kita, saya kemarin membaca salah satu artikel, sebetulnya Indonesia jauh sebelum ada kasus gitu, diprediksi, bahkan ada profesor kalau tidak salah dari Universitas Harvard, dia sudah memetakan persebaran COVID-19 berdasarkan data-data COVID-19 itu di Wuhan gitu, dan dia memprediksi bahwa seharusnya di Indonesia sudah ada kasus yang positif gitu. Di negara seperti Indonesia dan Malaysia sudah sebetulnya sudah ada yang positif gitu melalui strategi para peneliti. Dan anehnya kalau saya pribadi ya ditanya, Saya minum kopi ya. Iya, kalau saya pribadi ditanya toh, Ya. kira-kira apakah Indonesia atau pemerintah Indonesia sudah cukup antisipatif dalam arti melakukan penanganan yang cukup serius? Bagi saya tidak gitu. Indonesia masih kayak pemerintah Indonesia masih menaruh kayak semacam kepercayaan diri yang tinggi, padahal sebetulnya kepercayaan diri di zaman seperti ini tolol menurut saya gitu, tolol sekali gitu. Karena misalnya ada seorang ahli virologi mengatakan, dia bilang begini, bagaimana mungkin kita bisa mengatasi virus kalau kita tidak tahu di mana letak virus itu gitu. Anehnya di Indonesia, kita tinggal di Makassar, sudah berapa bulan selama virus itu, saya bahkan belum menemukan ada tes massal gitu. Selalu ada wacana soal rapid test, tes secara massal, tapi belum ada sampai pada kalangan-kalangan tertentu gitu. Jadi kayak saya bahkan yang kemarin pernah mengalami gejala yang sama tidak harus dites karena kayak kita tidak punya akses untuk tes itu gitu ya. Iya. Jadi Lanjut. Seharusnya pemerintah melakukan tes, no? Maksudnya harusnya mereka melakukan, maksudnya mempermudah tes itu gitu, biar orang yang kemungkinan punya gejala dan tidak sempat tes, bagaimana? Mereka akan menyebarkan itu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya kayak biasa sekali gitu ya. Dan misalnya kemarin Ya. Kayak ya tidak seketat itu maksudku. Maksudnya tidak. Bahkan tadi pagi saya menandatangani satu petisi gitu. Petisinya soal diduga bahwa pemerintah Indonesia itu punya kelonggaran hukum yang longgar semasa COVID-19 gitu. Jadi diduga akan ada penggunaan dana yang tidak efisien selama COVID-19 ini gitu. Tapi menurutmu apakah pemerintah masih layak untuk kita dengarkan? Ya. Tinggal di rumah atau kita keluar saja atau Layak masih tetap. Biar bagaimana kita adalah warga negara dan kita tinggal di sebuah negara yang diatur oleh pemerintah. Kita masih harus mendengar pemerintah. Tapi salah satu hal yang penting sebetulnya kemarin waktu bulan Maret lalu, kalau tidak salah tanggal 10 ya, atau tanggal berapa ya, waktu ada majelis besar di Goa, itu kan salah satu klaster terbesar di Makassar. Jadi salah satu klasternya itu adalah adanya pertemuan jamaah di Goa. Saya lupa apa namanya, nama perkumpulannya. Jadi dari jamaah di seluruh dunia, jadi ada sekitar diprediksi ada 8.000 orang yang berkumpul di situ, dan pemerintah awalnya melarang, tapi karena sudah terlanjur. Kemudian yang kedua, kita bisa menemukan bersama, itu hari viral, nanti kita cantumkan video cuplikannya. Tapi satu macam virus corona datang seluruh dunia gigil. Gampang selesaikan itu corona, kirim jemaah-jemaah ke tempat corona. Virus corona takut sama jemaah, bukan jemaah takut sama virus. Jadi dia bilang begini,
bahwa satu jenis virus saja itu sudah masyarakat sudah takut gitu. Padahal virus corona itu takut sama jamaah gitu. Dia bilang gitu, virus corona itu takut sama jamaah. Dan sepulang dari situ beberapa orang Makassar diumumkan positif corona gitu, dan bahkan ada beberapa yang meninggal dari kasus itu. Jadi enggak boleh ketawa ya, enggak boleh ketawa orang meninggal. Oh gitu. Astagfirullah. Ya, lanjut. Ya, maksud saya betapa agama terkadang punya maksud saya cara membuat orang beragama juga ternyata punya sikap yang kolot dalam arti itu. mabuk, ya. Bagaimana kan menurut Mabuk. Saya mabuk. agama itu menurutmu buat mabuk? Ya, dari ceritamu tadi itu memang yang memberikan pernyataan, bukan agamanya. Tapi harusnya takut sama virus corona atau takut sama Tuhan? Harus takut sama Tuhan. Harus takut sama Tuhan. Why? Iya. Terus kemudian jadi harus lagi bahas ketuhanan lagi. Jadi corona itu tidak ditakuti, dicegah. oh ya? Ya, cegah, ya takut sama corona. Harus cegah. Karena sama begini. Kau takut dirampok kan? Takut kan? Takut dirampok. Takut dibegal. Dirampok. Takut dibegal. Takut sama begal. Begal apa tuh? Begal hati atau begal yang matobok gitu. Oh ya. Takut kan? Takut atau tidak? Takut lah. Saya tidak. Why? Saya takut. Tapi saya mau cegah karena saya tidak mau ditobok. Saya takut dibegal. Kan nanti Oke. nanti Iya. Oh lanjut. kan nanti tuh. Lanjut. Salah, seru cara. Tapi kan begini ya. Nah, kan kita itu. Begini, inti tidak boleh takuti. Ya. Terus Sesuatu yang menyebabkan, yang membahayakan jiwa kita itu ketika itu hanya sebuah makhluk itu sebenarnya tidak perlu ditakuti. Kita tidak takut, tapi kita cegah akibat yang disebabkan. Ngerti? Paham saya begitu, sepahamku begitu. Misalnya kita tidak kan begal, misalnya kan orang ji. Kenapa kita mau takut sama orang? Tapi apa yang akan dia sebabkan membahayakan diri kita, itu yang harus dihindari, kan? Karena kan kewajiban kita menjaga kehidupan sendiri dan kehidupan orang. Oke. Sekarang tapi saya sebenarnya punya premis tersendiri terhadap agama. Memang agama itu maksudnya umat beragama ya. Maksudnya memang umat beragama kadang-kala punya nalar yang lain gitu. Jadi misalnya saya pernah baca di teori pendekatan agama gitu, dia bilang begini. Sebenarnya ada orang yang mendekati agama sebagai sesuatu yang irasional. Ada orang yang mendekati agama itu sebagai suprarasional. Bedanya? Jadi perbedaan antara irasional dan suprarasional itu, suprarasional itu, saya mulai dari suprarasional. Suprarasional itu adalah orang yang mendekati agama sebagai sesuatu yang melampaui rasionalitas gitu. Jadi kita percaya bahwa ada daya yang tidak bisa kita kontrol secara rasional. Ada sesuatu yang tidak kadangkala melampaui masuk akal, tapi itu benar-benar ada. Itu suprarasional. Jadi dia melampaui rasional. Tetapi tidak irasional. Agama, orang-orang yang mendekati agama sebagai rasional adalah orang-orang yang bahkan sudah dijelaskan secara medis, yang sudah dijelaskan secara sains bahwa virus itu bisa membunuh hal-hal semacam ini. Dia masih saja punya kayak afirmasi gitu, punya premis afirmasi yang menegaskan pada keyakinannya bahwa Tuhan yang menghendaki gitu. Padahal ada hal yang menarik sebenarnya di tradisi Kristen, saya lupa di mana. Jadi komunitas gereja mewajibkan semua jamaah datang, dan untuk penyiraman air garam wajib semua datang di gereja. Akhirnya semua orang datang di gereja dan mereka disirami garam dengan berdoa bahwa Tuhan tidak akan memberi kalian penyakit karena atas permintaan kepada Tuhan, dan berdasarkan air garam ini mencegah infeksi virus corona. Pas pulang dari situ 50 orang lebih dideteksi sebagai positif corona gitu. Jadi
yang saya maksud sebagai orang-orang yang menganut agama sebagai hal yang irasional seperti itu gitu. Jadi iman yang tinggi dengan Iman yang meluap-luap. tapi mengalami defisit nalar yang berlebihan gitu. Ya. Seperti itu gitu. Kita juga dianjurkan untuk berpikir. Ya. Iya, jangan, maksudnya boleh iman meluap. Jadi- sangat boleh iman meluap-luap. Iman atau iman? Iman Iman. meluap-luap. Ya. Tapi Imam. dibarengi dengan akal yang baik. Nah, jangan kesampingkan itu. Karena kebanyakan orang kan begitu. Lihat coba ya. Kebijakan pemerintah, fatwa dari MUI bahwa boleh tidak sholat Jumat. Boleh. Dianjurkan untuk jangan dulu, untuk sementara ini jangan dulu sholat Jumat. Banyak itu orang yang berkuar-kuar, kenapa kita dilarang sholat Jumat? Kalau sholat Jumat itu berjemaah kan berkumpul, kan artinya kita dilarang berkumpul. Tapi kemarin waktu tidak sholat Jumat. Saya sudah agak tiga senang. kali dan tidak sholat Jumat. Tapi saya ganti dengan Sholat Zuhur atau sholat subuh. saya mengikuti anjuran ulama ya. Oh iya. Saya ikuti anjuran ulama. Saya tidak mau dibilang warga negara yang bandel gitu. Tapi dulu waktu sebelum diganti sholat Jumat tetap sholat Jumat kan? Iya. Oh. Saya tidak, jangan tanyakan soal itu. Oke. Saya orang baik. Bahkan sebetulnya misalnya di di Mekah. Jadi Mekah itu salah satu Arab Saudi gitu. Ya, Jadi negara yang sentral Islam ya, saya. menutup umroh, tidak menerima umroh dari manapun. Oh, Nah, iya. jadi secara Mereka punya otoritas yang besar untuk kita tidak usah bilang kenapa mesti ditutup pasar, mall, tidak, semua itu tempat berkumpul. Ya, oke. itu sebenarnya ya. itu tempat berkumpul memang. Saya mengerti tempat berkumpul, tapi kita benturkan dengan segi kebutuhan. Oke. Sekarang ada kemarin ada teman bertanya ke saya. Dia bilang gini. Saya kan termasuk orang yang pernah mas tampil terus. saya kan termasuk orang yang kemarin menyebar informasi soal MUI melarang sholat Jumat atau dalam tanda kutip menganjurkan supaya kita sholat Jumat di rumah. Nah, saya sebar di grup. Seorang teman bertanya, "Wih, kenapa?" Azan, tapi tidak apa-apa. Terus terus dia bertanya, "Kenapa MUI sebagai lembaga otoritas agama Islam di Indonesia hanya melarang sholat Jumat? Kenapa tidak melarang itu mall atau bahkan aktivitas diskotik dan sebagainya di luar sana gitu?" Menurut lo gimana itu menjawab pertanyaan itu gitu? Ya, menurut saya itu karena Majelis Ulama Indonesia tugas dan fungsinya itu di wilayah agama. Fatwanya di situ. Tahu. Masuk akal tidak ketika seorang imam memfatwakan soal misalnya pasar. Ya. Boleh saja ketika negara kita adalah negara itu. Ya. Tapi kan tidak. Negara kita adalah negara. Berarti solusinya negara Islam itu. Bukan solusi. Boleh saja seperti itu ketika negara kita adalah negara Islam yang menganut syariat Islam. Tapi kan kita banyak di sini jenisnya. Habitat kita banyak. Jadi yang atur pasar, mall dan tempat-tempat umum itu jangan diserahkan ke ulama, tapi serahkan ke pemerintah. Oke. Pemerintah juga sudah anjurkan. Tidak mungkin kan? Pemerintah juga harus mempertimbangkan segala aspek mulai dari ekonomi dan sebagainya. Jadi makanya mungkin tidak dibatasi ke pasar, ke mall karena kita kebutuhannya di situ. Nah, tapi pemerintah menganjurkan bahwa jangan dulu keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Nah, di situ minu pikir sebagai warga negara jangan nyolot terus. Ya, ku pikir di situ bahwa butuh Pak ini keluar, berpisah keluar. Jangan tidak ada butuhmu keluar ku juga ke pasar. Nah, ketika kau ingin belanja ikan, beras, bawang, pergilah ke pasar. Tapi harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditentukan. Jangan pasar nggak ditutup, masjid ditutup. Wahai kafir. Itu. Aduh, saya ya silakan lah bilang kafir nggak apa-apa, yang penting saya di rumah aja dulu. Dan sekarang cobalah
kita juga hargai pemerintah ini memberikan kita anjuran. Meskipun awalnya kita gagal mencegah ya. Jadi kita harus ikuti pemerintah juga dalam pencegahan. kemarin itu toh, kemarin waktu saya balik, kebetulan saya ke masjid, terus ada salah satu anggota jemaah tablik ini menghalang. Oh, enggak. Oke. Jadi ada salah satu anggota majelis talim, saya lupa namanya, tapi imam di masjid itu. Terus dia bilang begini, juga sama yang tadi bilang, kenapa ditutup masjid? Maksudnya kenapa orang dilarang untuk sholat Jumat berjamaah atau berkumpul di masjid? Padahal seharusnya tidak, itu tanda-tanda hari kiamat. Apa lagi dia bilang? Oh, dia bilang begini. Oh ya, saya melihat video-video beredar di WA itu soal banyak sekali orang non muslim datang masuk Islam, datang ke masjid karena ada virus corona gitu. Karena beberapa negara orang Islam di beberapa negara komunitas Islam itu tidak terkena virus gitu. Jadi dideteksi umat Islam kebal virus ini. Jadi itu tanda-tanda bahwa akan banyak lagi masuk Islam. Saya lihat video yang pernah lihat itu video yang para non muslim berebutan Alkitab, berebutan Alkitab, berebutan Al-Quran gitu. Jadi begini, video itu disebar. Ini teman-teman harus tahu kalau ada video yang beredar di WhatsApp, video di mana video itu memperebutkan Al-Quran gitu, ditulis di situ. Padahal video itu tahun 2014 atau jadi beberapa tahun yang lalu gitu. Video itu soal salah satu lembaga Kristen menyumbang Alkitab ke salah satu lembaga sosial gitu. Jadi menyumbang Alkitab atau menyumbang Alkitab? Al-Quran atau Alkitab? Alkitab. Oh, okay. Terus orang-orang Kristen itu berebutan mengambil Alkitab itu. Itu video lama. Nah, kemudian di-re-upload, terus ditulis di situ. Al-Quran. Karena virus corona, orang non muslim berebutan Al-Quran. Padahal itu Alkitab. Dan itu video lama. Nah, dia lihat video itu dan lihat orang non Islam sudah banyak sekali yang membaca Al-Quran untuk masuk Islam gitu karena corona gitu. Iya. Itu juga sebenarnya penangkalan hoax juga sangat susah. Kembali lagi, penangkal hoax sudah menangkal virus corona itu hampir mirip-mirip. Meskipun pemerintah mengatakan jangan, tapi kalau misalnya warga negaranya bandel dan tidak mau mendengar, ya susah juga. Kasih pesan dong yang bandel-bandel. Saya nggak mau kasih pesan. Saya nggak tahu pesan apa ini. Kayak bintang. Semuanya banyak orang mengerti, tapi lebih banyak juga orang yang tidak mengerti. Saya ingin ada musuhku kayak di Facebook, di WhatsApp, Instagram, ya di media sosial apapun itu. Saya maunya ketika orang mendaftarkan akun, ingin membuka akun, tolonglah bacalah aturan yang diberikan. Ada di situ aturan ketika Anda ingin membuat akun. Jangan diceklik saja baru klik OK. Baca, karena itu disuruh untuk baca. Baca semua aturan untuk penggunaan WhatsApp, penggunaan Facebook, penggunaan WhatsApp. Baca apa namanya itu? Syarat dan ketentuan ya. Term license. Baca semua itu. Jangan karena kau ingin gampang masuk di media sosial kau tidak mau baca. Karena situ ada aturan-aturannya. Ada aturannya ketika kita menyebarkan hoax, ada aturan ketika kita mengirimkan pesan kebohongan, pesan kebencian, pornografi dan sebagainya. Banyak di situ. Harus kita taati karena itu aplikasi bukan dibikin gampang. Itu aplikasi dibikin ada aturan yang mengikat. Di Indonesia begitu pun. Jadi kita ingin memakai sebuah aplikasi tanpa mengetahui aturan-aturannya. Gitu. Jadi saya pesanku ya lebih banyaklah membaca syarat dan ketentuan sebuah aplikasi ketika mendaftar. Jadi salah satu cara biar bijak menggunakan media sosial atau aplikasi medsos itu membaca dengan cermat apa yang baca semua supaya Anda paham. Oh gitu ya. Saya sebenarnya sudah membaca itu tapi kadang apa? Oke. Jadi itu sarannya dari segi teknis sekali. Karena ketika Anda paham dengan aturan itu, Anda paham dengan syarat dan ketentuan, pasti ketika Anda ingin mengirim sebuah pesan, entah itu pesan yang memuat informasi yang tidak terlalu akurat,
mengirim pesan yang memuat pornografi, Tapi- pasti Anda akan berpikir, "Bah, saya tidak boleh kirim ini karena aturannya melarang saya." Iya, jelas. Mulai dari situ aja dulu. Tapi kayaknya tidak ada yang atur ke soal itu lebih rinci, maksudku tidak ada, Ada, kayak ada. kayak hanya persoalan misalnya begini. Hmm. Kalau saya menurutku tuh kenapa orang banyak sekali ambil hal-hal yang tidak bijak begitu tuh, suka share hal-hal bohong dan sebagainya. Bukan karena tidak membaca gitu Karena memang ada baca ya. Tidak, ada baca memang. misalnya tuh misalnya kan di situ ada misalnya jangan menyebar hal-hal sara gitu tuh, ada tuh Ada. isu sara ada. Tapi persoalannya masyarakat kita atau pengguna media sosial kita gitu tidak banyak tahu soal sara, apa sih itu sara. Pokoknya kalau sesuai dengan kayak Islam ini bagus, gue sebar gitu. Itu kan soal pengetahuan sebetulnya, bukan persoalan mungkin iya yang pertama karena dia tidak baca pasti. Tapi Itu pertama. Tapi saya juga maklum. Kenapa Di sisi lain saya juga maklum. Saya juga maklum di sisi lain. Kenapa? Contoh saya. Jangan contoh saya ya. Misalnya saya menggunakan Facebook di tahun 2011. Toh, saya masih di bangku sekolah kelas 1 SMK. Saya menggunakan Facebook, semangat sekali. Saya memposting status setiap paling kurang setiap hari. Belum kadang pada saat Tapi itu waktu itu sudah ada corona atau belum? waktu itu belum ada corona. Tapi candu untuk menggunakan media sosial pada saat itu menurut saya memang saya kecanduan menggunakan media sosial. WhatsApp belum tenar WhatsApp, baru BBM sama Facebook. Kemudian di sana saya memang tidak memperhatikan bagaimana itu syarat dan ketentuan menggunakan sosial media kan. Jadi kadang kita itu baku maki-maki di komentar. Jadi banyak orang yang melihat. Tapi kalau saya tuh tidak terlalu, maksudku entah apakah itu memang cukup berpengaruh atau tidak. Kalau saya tidak terlalu berpengaruh sih, maksudku tidak terlalu berpengaruh. Kemudian begini, kita di sana ketika menggunakan Facebook, kita sangat senang ketika ada yang komen, ada yang like, karena pada saat itu belum ada tombol share. Sekarang orang pengguna baru yang mengenal Facebook, Instagram dan sosial media yang lain, itu rata-rata bukan dari hanya anak-anak, tapi kebanyakan dari orang tua. Yang kayak kita kan sudah pernah. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang, anak-anak kita mulai dari anak-anak dulu. Ya adik-adik lah menggunakan Facebook ya dengan kecanduan juga. Kecanduan lebih-lebih yang orang tua. Kalian lihatlah pengguna Facebook yang rentang usianya mungkin sudah dikatakan orang tua, justru menggambarkan itu mengingatkan saya ketika baru pertama kali menggunakan Facebook. Berarti itu persoalan pengetahuan juga. Ini saya banget ini. Ketika ada orang tua memposting sesuatu, komen-komen. Alay gitu. Alay gitu, komen-komen. Unyu-unyu. Baku Pura-pura, udang. Baku bertengkar dalam komentar. Itu saya banget dulu itu. Yang kepiting. Pacar-pacaran. Jadi saya, ini saya dulu, ini saya begini. Tapi kenapa ini orang tua baru berkena? Itu artinya edukasi menggunakan sosial media kurang. Oke. Itu edukasi penggunaan Berarti media sosial itu kurang. Dan kemudian sifatnya kita semua ingin diapresiasi, merasa senang ketika di komentar, di like, apalagi ada postingan kita yang di share, itu kan puas kita, pasti kayak merasa share kita nunggu, ini like kita, ini komentar kita, berarti dia memiliki perhatian kepada saya. Jadi orang beranggapan bahwa menggunakan media sosial itu statusmu yang awal itu berusaha membentuk bagaimana? Media sosial itu membentuk. Itu kan? Jadi mencoba merebut perhatian kita. Kita mencoba menciptakan orang lain di dalam akun kita. Jadi sebenarnya kita perlulah sedikit edukasi, pembelajaran terhadap penggunaan media sosial. Jadi begini. Jadi kemarin itu waktu saya baca artikelnya, media sosial itu fungsinya jadi strategi media sosial itu mereka sebenarnya tidak menjual apa-apa. Jadi Facebook, Instagram, WhatsApp itu tidak menjual apa-apa. Dia hanya menjual perhatian.
caranya adalah dengan mendesain sedemikian rupa bagaimana aplikasi itu digunakan. Setelah itu kita dapat perhatian dari dia, dan lalu dia menjual perhatian itu ke orang-orang yang mau membelinya. Jadi banyak orang yang membeli, menghabiskan banyak waktunya di Instagram, tapi mereka sebetulnya menghabiskan banyak uang gitu. Gitu ceritanya. Tapi kok sampai di sana ya? Iya, awalnya dari corona. Tapi nggak apa-apa. tapi intinya saya sebetulnya tidak tahu apa judulnya nanti. Karena setahu saya kira-kira ini virus corona itu tidak, maksudnya penyebarannya memang banyak di dunia nyata, tapi lebih banyak di dunia maya. Betul sekali. Jadi kemarin kan saya waktu di kampung, salah satu pengalaman menarik saya adalah, jadi di salah satu desa kampung kecil gitu, di mana akses terhadap orang luar yang masih kurang, tapi malah kepanikan itu jauh lebih besar. Saya bertanya, apa yang membuat kampung ini menjadi begitu panik gitu? Ternyata benda yang bentuk kotak yang ada di setiap rumah itulah yang kemudian membentuk kecemasan besar gitu. Betul. Saya masih ingat tuh hari. Ini juga sebenarnya salah satu contoh betapa Kementerian Kesehatan itu gagap dalam tanda kutip. Jadi waktu yang mana Menteri Kesehatan? Saya tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat Menteri Kesehatan. Jadi dia awalnya kan dia bilang hanya orang sakit yang boleh pakai masker. Yang mana itu? Saya tidak pernah lihat. sudah kena corona. Semenjak ada positif dia tidak ada. Saya heran ini menteri. Mungkin kalau dia isolasi mandiri ya. Siapa itu hari yang mengumumkan, dia bilang begini, hanya orang sakit yang boleh pakai masker. Dia kan. Nah, terus beberapa hari kemudian, pokoknya semua harus pakai masker. Itu kayaknya juru bicara apa lagi namanya? Siapa lagi? Jadi pemerintah mengumumkan bilang hanya orang sakit yang boleh pakai masker. Beberapa pekan kemudian, mungkin udah cukup 1 pekan gitu, terus mungkin semua harus pakai masker. Jadi kayak aneh sekali ya, tidak siap sekali menghadapi. Tapi ini juga sebenarnya yang kita diskusikan soal bagaimana biar virus corona ini bukan hanya dalam tanda kutip, kita sebetulnya bukan hanya terserang sebagai di kesehatan saja, tapi juga persoalan informasi dan informasi gitu, yang menyebabkan pola pikir kita kacau kan. Oke. Sekarang sudah berapa lama kita berbincang? Lanjut saja. Kita mungkin akan berdiskusi soal topik yang lain atau mungkin lanjutan, tapi teman-teman harus subscribe dulu. Subscribe memang karena akan ada video-video kita selanjutnya. Subscribe video ini. Subscribe atau subscribe. Bantu kami menjadi kaya. Gitu ya, begitu caranya. Harus terus terang. Tapi kan kita belum berpenghasilan di video ini. Kita kan ingin penghasilan. Harus terus terang. Jangan subscribe ketika kamu ingin mendapatkan informasi apa yang kau dapatkan. Bantu saja kami kaya supaya kurang pengangguran di. Tapi kan caranya harus lebih sopan sedikit gitu. Misalnya jika video ini bermanfaat, like. Kalau kau tidak suka video ini, ketik dislike atau klik dislike. Kan ada dislike. Itu bagusnya. Itu bagusnya klik dislike dong. Itu bagusnya juga, salah satu bagusnya ini YouTube karena ada dislike-nya. Jadi kita demokrasi gitu. Iya, ketika Anda suka yang nggak usah di like, kita akan dislike. Ketika tidak suka jangan di subscribe, tapi minimal kau sudah nonton. Nggak apa-apa, subscribe dulu. Jangan lupa nonton video-video juga yang lain, teman-teman. Akan ada topik-topik lain yang mungkin menarik. Nanti itu yang tidak bagus. Iya, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you sudah nonton. Jangan lupa follow juga Instagramnya, saya akan cantumkan di link deskripsi. Jangan. Nggak usah. Saya tidak mau berurusan banyak followers. Thank you. Oke.